Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini dalam membahas tentang teorema dasar kalkulus integral dan juga beberapa sifat-sifat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagaimana kita tahu, teorema dasar kalkulus integral merupakan kelanjutan dari integral Riemann atau integral tertentu yang telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi saya harapkan untuk membahas atau untuk maju ke teorema dasar ini diharapkan untuk memahami dulu tentang integral Riemann atau integral tentu di video sebelumnya. Baik, sekarang teorema dasar kalkulus integral ini merupakan teorema yang sangat penting, di mana kita akan lebih praktis dalam mencari solusi atau mencari integral dengan batas-batas tertentu, tidak lagi dengan menggunakan partisi-partisi. Kita langsung saja. Baik, kita awali dari teorema dasar kalkulus ini dengan sebuah definisi ya. Andaikan f kontinu ya, karena dia terintegralkan atau integrable pada selang tertentu, misalkan saja pada selang AB, dan andaikan f besar ini sembarang antiturunan dari f kecil dari sebuah fungsi ya tertentu, maka kita bisa definisikan integral fx dx ini dengan batas bawah x sama dengan a dan batas atas x sama dengan b bisa kita hitung sebagai f besar b dikurangi f besar a, mana f besar ini adalah fungsi yang telah terintegralkan. Oke, teorema dasar kalkulus ini sangat penting ya. Jadi kita coba untuk mempelajari sekarang. Kita lihat dari teorema dasar ini bahwa sekarang lebih ringkas ya untuk mencari integral tentu atau integral Riemann ini hanya dengan kita mengintegralkan kemudian memasukkan batas-batasnya. Tapi kita ingat batas yang pertama adalah B dulu dan batas yang kedua adalah A ya. Kita lihat di sini kalau secara pembuktiannya ya. Secara pembuktiannya kita bisa lihat pada selang itu dengan partisi-partisinya. Pertama kita partisikan dulu selang AB ya menjadi dan selang bagian. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tulis A sebagai x0 ya, maka akan ada x1 kemudian kurang dari x2 dan seterusnya ya, seperti kita mempartisikan. Kemudian ada xi-1 juga ada xi ya, dan seterusnya, kemudian ada xn dan diakhiri dengan xn-1 dan xn sama dengan b ya. Ini secara umum telah kita pelajari. Kemudian kalau kita tulis hasil dari integral ini, kita lihat bahwa fb itu katanya f dikurang fa itu kita bisa tulis sebagai pengurangan dari integral dengan partisi-partisi tertentu ya, partisi-partisi itu, atau bisa kita tulis sebagai kalau pengurangannya adalah f xn ya dikurangi f xn min 1 itu kan, kemudian kita tambahkan dengan f xn min 1 dikurang f xn min 2 dan seterusnya ya. Kemudian mungkin nanti di akhir dia bisa ditulis sebagai fx1 dikurang fx0 ya, kalau dilihat dari pemecahan atau pembagian dari selang-selang ini. Atau kita bisa tulis ini semua sebagai jumlah ya, sebagai jumlah dari f, kalau kita ambil ke i nya berarti fxi dikurang fx in 1 kan, dimana i nya dari 1 sampai n.
Jadi FB dikurang FA ini bisa kita tulis sebagai jumlah dari FXI dikurang FXI min 1 bagi titik sampelnya ya, dimana I nya dari 1 sampai N. Nah, kalau kita ingat tentang pembahasan turunan, barangkali bisa dicari pada teorema rata-rata pada turunan di selang XI min 1 sampai ke XI. Nah, kita bisa menemukan ini FXI dikurang FXI min 1 itu sama dengan F aksen XI bar dikali ya XI dikurang XI min 1 ya. Ini pembahasan turunan sebetulnya untuk yang sebelah ini. Jadi silahkan bisa dibuka pada materi tentang turunan, tentang teorema rata-rata pada turunan. Dan ini kita bisa bisa ditulis sebagai turunan dari F besar ya, berarti F kecil dari XI bar dikali delta XI. Nah, karena ini delta XI nya merupakan selang pada XI dikurang XI min 1. Untuk suatu XI tertentu ya, untuk suatu XI pada selang terbuka itu ya, pada selang yang telah tadi kita tulis di XI min 1 sampai XI ya, maka kita bisa tulis FB dikurangi FA itu ya sama dengan sigma dari FXI bar dikali delta XI ya, dimana I nya dari 1 sampai N ya. Bisa dikatakan ini merupakan jumlah Riemannnya juga. Kalau kita ambil limitnya untuk norm P menuju 0 dari sigma F XI bar dikali delta XI ya, ini setara dengan limit N menuju tak hingga ya, dari sigma F XI bar dikali delta XI ya. Ini telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ya, ini kan sama saja dengan integral Riemann ya, di mana integral dari fx dx untuk x sama dengan a dan x sama dengan b sebagai batas atasnya. Nah, ini kan sehingga kita bisa tulis bahwa sigma fx dx untuk x sama dengan a batas bawah dan batas atasnya x sama dengan b itu sama dengan f besar b dikurang f besar a. Nah, inilah apa yang dikatakan dengan teorema dasar kalkulus integral. Oke, beberapa akibat dari teorema dasar ini yang telah kita pelajari ini ya, sehingga kita hapus saja ya, beberapa contoh di mana teorema dasar ini ya menjadikan perhitungannya menjadi lebih mudah ya. Contohnya misalkan integral dari yang sederhana ya, K nya bilangan sembarang ya, bilangan dari sembarang dx di mana x nya sama dengan a dan x sama dengan b sebagai batas atas, kita bisa tulis sebagai x besar dari k ke konstanta berarti ya kx ya, dengan batas bawah a dan batas atas b. Kita bisa tulis seperti ini atau dikurung, dua-duanya boleh ya. Kita hitung menjadi k kali fb ya, fb berarti k kali b dikurang k kali a ya. Contohnya misalnya integral dari 2 dx misalkan x nya dari 1 sampai 2 misalnya itu ya, berapakah ya, berapa 2x dari 1 sampai 2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 2 kali 1 atau 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan lagi ya, x dx dari x sama dengan a dan x sama dengan b ya,
kita bisa hitung di sini berdasarkan teorema dasar kalkulus integral menjadi setengah X pangkat 2 dari A sampai B, kan seperti itu ya. Atau setengah dari B dikuadratkan dikurang setengah dari A dikuadratkan. Nah, kita bisa nanti sederhanakan kalau AB nya merupakan bilangan ya. Kemudian yang ketiga misalkan untuk aturan pangkat A, jangan A ya. Nah, batasnya dalam X pangkat R sajalah dx ya, dimana integral dari A sampai B ya, kita bisa tulis sebagai 1/R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 dari batas bawahnya A sampai B, atau ditulis sebagai 1/R ditambah 1 dikali B pangkat R tambah 1 dikurang 1/R tambah 1 dari A pangkat R ditambah 1 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh soal ada beberapa dalam hal ini ya. Contoh soalnya saya telah mengirimkan dalam PDF. Untuk soal-soalnya saya akan hitunglah x kuadrat integral x kuadrat dx, x nya dari 2 sampai 5. Kemudian kalian nanti coba ya, integral dari 4x dikurang 6x kuadrat dx, x nya dari min 1 sampai 2 ya. Kemudian ada juga integral x pangkat 1/3 ditambah x pangkat 4/3 dx, x nya dari 1 sampai 3. Kemudian integral 3 sinus x dx, x sama dengan 0, x sama dengan v ya, batas atasnya. Kemudian ada lagi integral dari akar x kuadrat ditambah x dikali 2x ditambah 1 dx, batasnya dari 0 sampai 4 ya. Silahkan nanti kalian coba untuk soal-soal ini ya, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus integral ya. Saya ambil contoh saja, misalkan yang nomor 1 saja ya. Nah, nanti atau nomor 2 lah, nomor 2 nanti kalian coba yang lain. Integral dari 4x dikurang 6x kuadrat dx untuk batas bawahnya min 1 sampai 2, berarti kita bisa hitung di sini integral dari 4x ya, hitung secara umum saja dulu ya, 4 dikali setengah x kuadrat dikurang 6 kali 1/3 x pangkat 3 dari min 1 sampai 2. Jadi ini 2, 4 bagi 2 jadi 2x kuadrat dikurangi 6 bagi 3 juga 2x pangkat 3 dari min 1 sampai 2. Oke, nah kita sekarang substitusikan atau hitung FB berarti 2 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi FA ya, 2 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 1 pangkat 3. Oke, kita pisahkan dulu seperti ini. Ini kita dapat 4, 8, ini dapat 8, 16 dikurangi, ini dapat 2 ya, ini dikurangi min 2 jadi tambah 2. Oke, berarti ini kita dapat negatif 8 dikurangi, ini dapat 4 ya, negatif 8 kurungnya hilangkan saja. Oke, jadi negatif 12. Oke. Mungkin ada yang bertanya kenapa nilainya adalah negatif. Kita belum mempermasalahkan tentang positif dan negatif dari hasil menurut teorema dasar kalkulus integral ya. Jadi tidak menjadi masalah hasilnya negatif ataupun hasilnya positif, karena setelah ini mungkin ada materi lagi tentang luas ya, tentang luas daerah, dan di sini mungkin kita akan mempertegasnya kenapa negatif, kenapa positif.
Tetapi dalam hal ini, dalam teorema dasar kalkulus integral ini, secara umum kita tidak mencari secara spesifik tentang luas daerah, sehingga kalaupun jawaban dari soal tersebut negatif, itu tidak dipermasalahkan ya, karena aturan setelahnya belum kita ajarkan atau belum dipelajari. Oke, tetapi kalau pertanyaannya itu merupakan tentang luas daerah, maka jawaban negatif itu merupakan jawaban yang salah ya. Menurut aturan yang ini, yang kita pelajari nanti setelah ini ya, mungkin video setelah ini. Oke, jadi saya pertegas sekarang untuk jawaban negatif ataupun positif di sini tidak menjadi masalah. Oke, silahkan untuk soal-soal selanjutnya dicoba saja ya. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kelinearan dari integral tentu. Di dalam integral tentu itu juga sama dengan operator-operator yang lain ya, kita ada kelinearannya gitu. Walaupun bisa dipakai atau tidak dipakai itu tergantung dari persoalan. Kalau persoalannya disuruh kita untuk menggunakan kelinearan, maka kita wajib untuk menggunakan kelinearan. Kalaupun tidak, di soal tersebut tidak disuruh menggunakan kelinearan, ya kita bisa langsung integralkan secara langsung saja. Nah, di sini ada 3 ya, andaikan f dan g itu terintegralkan pada selang AB, ya, integrable pada AB, dan k itu konstantanya ya, konstanta sembarang, maka pertama integral dari kfx dx dengan batas x sama dengan a sampai x sama dengan b ya, itu sama dengan k dikali integral fx dx nya. Jadi k ini boleh kita keluarkan. Kemudian yang kedua, integral dari suatu penjumlahan ya, fx ditambah gx dx, maka kita bisa pisahkan penjumlahan ini menjadi 2 buah integral. Jadi integral penjumlahan sama dengan jumlah dari integral. Kemudian pengurangannya pun sama ya, pengurangannya pun sama. Jadi integral dari suatu pengurangan fungsi maka sama dengan pengurangan dari 2 buah integral itu. Oke, saya kira untuk contoh ini sering sekali kita pelajari ya. Untuk contoh misalnya contoh yang tadi saja kita buat integral 4x dikurangi 6x kuadrat dx ya, untuk x nya batas bawahnya min 1 sampai 2 jika kita gunakan kelinearan ya, jika kita gunakan kelinearan ya, maka ya, integral min 1 sampai 2 4x dikurangi 6x kuadrat dx itu bisa kita tulis sebagai integral, karena ini pengurangan dari 2 buah fungsi, maka kita bisa tulis dia sebagai 2 buah integral ya, min 1 sampai 2 dari 4x dikurangi dx integral min 1 sampai 2 6 kali 6x kuadrat dx. Jadi integral pengurangan maka jadi 2 buah integral pengurangan. Kalau secara kelinearan untuk 4x itu 4 karena dia konstanta seperti k ini kita bisa keluarkan ya. Jadi 4 integral dari min 1 sampai 2x dx dikurangi 6 nya pun bisa kita keluarkan min 1 sampai 2 dari x kuadrat dx. Nah, setelah itu sudah sederhana, berarti kita tinggal mengintegralkan saja. 4 dikali setengah x kuadrat dari min 1 sampai 2, teorema dasar kalkulusnya ya, 6 kali 1/3x pangkat 3 dari min 1 sampai 2. Nah, ini kita bisa hitung sebagai setengah dari 2 kuadrat dikurangi setengah dari min 1 kuadrat lalu dikurangi 6 kali 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Oke, jadi ini 4, ini hasilnya 4 kali 2 dikurangi 1 ya, setengah ya. Kemudian kurangi 6 kali ini 2 pangkat 3 8, jadi ini dapat 8/3. Ini min 1 pangkat 3 min, jadi tambah
1/3. Oke, kita selesaikan lagi. Kita kali distributif ya, di sini bisa berarti 8 dikurangi 2 ya, lalu ini 8 tambah 1 9 ya, 9 dibagi 3 3, berarti 3 dikali 6 itu 18, jadi dikurangi 18. Oke, sama dengan kita bisa tulis di sini 8 dikurangi 2 kan 6 ya, dikurangi 18, berarti hasilnya adalah negatif 12. Oke, dengan menggunakan kelinearan mungkin prosesnya sedikit lebih panjang ya, karena kita mengikuti aturan-aturan kelinearan ini itu, walaupun hasilnya tetap sama seperti yang tadi yang telah kita kerjakan sebelumnya, hasilnya pun sama 12 min 12, tetapi kita tidak menggunakan aturan kelinearan untuk yang ini, jadi bebas saja langsung diintegralkan sesuai dengan teorema dasar kalkulusnya. Tetapi kalau yang kedua ini kita menggunakan teorema kelinearan, di mana prosesnya itu harus runut seperti sifat-sifat kelinearan yang ada di sini. Oke, nah jadi ya, kesimpulannya kalau soal tersebut menyuruh kita untuk menggunakan kelinearan, maka kita wajib membuat proses kelinearan sesuai dengan teorema yang ada. Tetapi kalau kita tidak disuruh menggunakan kelinearan, ya kita bebas saja menggunakan mengintegralkannya sesuai dengan teorema dasar yang ada. Oke, selanjutnya ada beberapa soal di sini yang sudah saya cantumkan di PDF-nya pun ataupun di sini juga sudah ada. Silahkan gunakan teorema dasar kalkulus ya. Sini untuk menghitung tiap integral tentu berikut. Ya, silahkan nomor 5 saya ambil di sini ini dari bukunya Parcel ya. Banyak sekali soal-soal di sini, silahkan bereksplorasi saja sesuai dengan kemampuan ya dan kerjasama kalian. Silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan integral-integral ini menggunakan kelinearan menggunakan teorema dasar kalkulus. Selanjutnya ya, materi kita masih banyak di sini. Ini soal-soalnya mungkin ini umum ya, soal-soalnya ini umum, ini kita tinggal integralkan umum. Nah ini saya kira untuk yang kenali limit yang diberikan sebagai suatu integral tentu dan kemudian hitung integral tentu tersebut dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Oke, saya kira ini sedikit perlu dijelaskan. Misalnya nomor 31 ini limit sigma dari 3i per n kuadrat dikali 3 per n ya, untuk n menuju hingga. Kita tahu ini i dari 1 sampai n ini merupakan integral Riemann kan ya, atau integral tentu dengan menggunakan partisi-partisi. Jadi saya lihat di sini kalau disuruh perintahnya adalah ya, kita harus mengenali dia sebagai fungsi apa. Jadi kalaulah kita harus menulis ini, maka kalau kita menggunakan teorema dasar kalkulus, kita kenali dia sebagai batas apa, x sama dengan berapa, kemudian fx-nya apa ya, fx itu fungsinya apa. Jadi kita harus tarik ke belakang berdasarkan sifat-sifat ini. Kita tahu bahwa integral Riemann atau integral tentu itu dirumuskan sebagai n menuju hingga ya, dari sigma i sebenarnya 1 sampai n fx i bar dikali delta xi. Nah kita bisa ubah kan, untuk xi barnya kita buat sebagai xi saja, delta xi nya kita buat sama sebagai delta x, dan rumus-rumus delta x nya kan, delta x sendiri kita bisa tulis sebagai batas b kurang a dibagi n ya, kalau dipartisikan
menjadi n selang bagian ya. Kemudian si xi ini kita bisa tulis sebagai xi itu sebagai a atau x0 ya, ditambah i dikali delta x. Nah, kalau kita lihat dari kedua ini, maka ya kita bisa tulis sebetulnya ini sebagai delta x nya itu 3/n. Ini kita sudah tahu ini 3/n, dan xi nya itu merupakan 3i/n ya. Kita lihat di sini xi nya adalah 3i/n dan ini adalah delta xi nya atau delta x nya 3/n. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, kita hitung saja xi ya, kita hitung saja xi nya sama dengan ini. Kalau saya lihat di sini 3i/n itu sama dengan a ditambah i dikali delta x nya adalah 3/n ya. Berarti 3i/n sama dengan a ditambah 3i/n. Nah, kita tahu bahwa a nya 0 kan. Nah, a nya 0, jadi batas, katakanlah kalau saya gambar ya, saya gambar misalkan begitu ya. Jadi di sini a nya itu sama dengan 0 dan b nya kita tahu kita belum dapat berapa. Untuk mendapatkan b kita ambil dari delta x nya ya. Dari delta x nya berarti 3/n, delta x itu sama dengan b kurang a dibagi n. Oke, berarti 3/n sama dengan b dikurang 0 dibagi n, karena a nya adalah 0. Nah, berarti 3/n sama dengan b/n ya, berarti b nya sama dengan 3 ya, atau b nya sama dengan 3. Jadi batas-batas pengintegralnya kita sudah tahu di sini adalah 0 sampai 3 ya. Dan kalau kita lihat xi nya sama dengan di sini xi nya merupakan variabel, maka xi di sini karena di sini kuadrat berarti sama dengan x kuadrat. Jadi saya bisa tulis sebagai integral dari 0 sampai 3 x kuadrat dx ya. Kita coba lihat di halaman yang kosong, atau ini boleh di skip dulu, saya hapus semua. Jawabannya harus sama ya, saya hapus semua dulu. Kita lihat bahwa limit jumlah i sama dengan 0 i sama dengan 1 sampai n menuju tahingga itu sama 3i/n kuadrat dikali 3/n. Tadi sudah kita jawab, ini sama dengan integral dari 0 sampai 3 x kuadrat dx. Oke, kita lihat dulu ini hasilnya ya. 3, kita lihat n menuju tahingga sesuai dengan integral tentu. Sigma i dari 1 sampai n ini kita dapat ya 9 i kuadrat, 9 kali 3 berarti 27 per n pangkat 3 ya, karena ini n kuadrat dikali n pangkat 3, i nya i kuadrat. Oke, itu saya bisa tulis sebagai limit n menuju tahingga dari 27 per n pangkat 3 sigma i kuadrat ya, i nya dari 1 sampai n, atau limit n menuju tahingga dari 27 per n pangkat 3. Kita ingat ya, jumlah khusus untuk i kuadrat itu n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6. Oke, limit n menuju tahingga kita bisa tukar ya, 27 per 6
dikali ini n berapa ya, ini n, coba saya tulis di sini, n kuadrat, sorry 2n kuadrat ditambah n 3n tambah 1, berarti 2n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah n ya. Jadi 2n pangkat 3 tambah 3n kuadrat ditambah n dibagi n pangkat 3. Nah, berarti limit n menuju tak hingga dari 27/6 ini 2 tambah 3/n tambah 1/n kuadrat ya. Berarti ini 0, ini 0 untuk n menuju tak hingga, berarti 27/3 ya. Jadi jawabannya adalah 27/3. Oke, seharusnya sama kalau kita menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Ini kita menggunakan teorema dasar kalkulus integral ya, begitu. Berarti 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 3, berarti 1/3 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 dari 0 pangkat 3 ya. Berarti ini 27/3 dikurangi 0 dan ini 27/3. Oke, jadi jawabannya sama. Nah, sehingga kalau kita disuruh untuk kenali limit, kenali limit yang diberikan, maka limit ini itu sama dengan integral x kuadrat 0 sampai 3 dx. Oke, untuk soal-soal selanjutnya silahkan dicari, dicoba ya, dicoba lagi ya dengan cara-cara yang tadi sudah saya paparkan. Oke, selanjutnya, oke, ini ada beberapa soal-soal lagi. Ini untuk kita bandingkan nilai-nilainya. Saya kira ini mirip ya dengan yang tadi. Silakan kenali dulu persoalannya ya. Kemudian untuk yang ini kita buat dia sebagai apa yang diketahui di sini sudah ada. Di sini fx dx-nya 4 untuk 0 sampai 1, ini gx-nya min 2 untuk 0 sampai dengan 1. Kita menggunakan teorema kelinearan, yaitu masing-masing integral berikut ya, kita buat saja dia sebagai yang contoh ya. Nah, saya kira ini mudah sekali untuk integral dari 3fx dx, misalnya dari 0 sampai 1, kita buat 3 kali 01 fx dx ya. Karena f01 fx dx ini sudah ada 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Saya kira seperti itu dengan menggunakan teorema kelinearan. Baik, selanjutnya saya percepat saja sedikit untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat ya. Oke, untuk sifat-sifat ini saya kira tidak semua saya bahas, beberapa saja. Kita ingat di sini untuk yang pertama teorema A ya, sifat penambahan selang. Jika f terintegralkan pada satu selang yang mengandung 3 titik A, B, dan C, batas-batasnya ya, x sama dengan A, x sama dengan B, x sama dengan C. Nah, maka integral fx dx dari A sampai C itu bisa kita bagi menjadi 2 ya, atau menjadi 3 atau menjadi 4 dan seterusnya. Karena di sini A, B, dan C batasnya 3, kita bagi menjadi 2 integral ya, dimana yang pertama, integral pertamanya adalah yang ini, integral x sama dengan A sama dengan x sama dengan B dari fx dx, fungsinya sama, kita tambah dengan yang R2 ini ya, integral dari fx dx x sama dengan B dan x sama dengan C ya. Ini sama nanti nilainya atau hasilnya dengan kita mengintegralkan satu kali saja fx dx, dimana x-nya dari A sampai C. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau kita lihat di sini, misalkan R-nya itu kan gabungan dari R1 dan R2 ya. Nah, jadi R, katakanlah R ini adalah yang ini R, ini R1 dan ini R2-nya.
seperti itu. Berarti kan untuk melihat luas R-nya ya berarti sama saja dengan luas R1 gabungan dari luas R2 atau luas dari R1 ditambah R2 nya seperti itu. Ya, ini kan bisa dilihat bahwa AR nya ini adalah integral dari A sampai C fx dx ya, dan ini adalah integral dari A sampai B fx dx ya, ditambah yang ini adalah integral dari B sampai C fx dx. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan sering juga ya kita temukan dalam persoalan-persoalan tertentu ya, persoalan tertentu. Atau kalau misalkan saya buat contoh yang sederhana saja, misalnya yang sederhana saja, saya anggap saja ini lurus, katakanlah begitu. Ini Y sama dengan X. Ini 0, kemudian misalkan ya ini 1, ini 2 ya, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, maka kalau kita ingin melihat luas ini ya, integral dari 0 sampai 2 X dx, maka ini akan sama hasilnya dengan integral dari 0 sampai 1 X dx ditambah integral dari 1 sampai 2 X dx. Silahkan ini nanti dicoba, hasilnya akan sama. Hanya mungkin untuk efisiensi, kenapa tidak kita menyelesaikan satu saja daripada kita menyelesaikan dua-duanya, asalkan kita paham saja bahwa ternyata integral ini bisa dibagi-bagi seperti itu berdasarkan teorema penambahan selang. Oke, selanjutnya teorema selanjutnya yaitu tentang sifat pembanding ya, sifat pembanding. Jika f dan g itu terintegralkan pada AB, ya ada dua fungsi di sini, y sama dengan fx yang ini dan y sama dengan gx yang atasnya, di mana selangnya pada AB ya, x sama dengan a, x sama dengan b, kemudian fungsi fx itu kurang dari gx karena dia berada di bawah, katakanlah demikian ya, gx nya berada di atas. Maka untuk semua AB kita lihat daerah yang diarsir ini, untuk gx ini yang kuning ya, dari atas ke bawah ini kuning, dan untuk fx ini yang hijau ya, yang ini, dimana integralnya pun kalau fx kurang dari gx maka ya integralnya pun pasti kurang dari itu ya, integral fx dx dari a sampai b pasti kurang dari integral gx dx dari a sampai b, seperti itu. Ya, ini logis sekali karena kalau kita lihat ya, misalkan untuk R1 nih, untuk untuk R2 ya, setelah R2 itu kan kurang dari sama dengan R1. Jadi kalau kita lihat fx nih kurang dari gx ya, maka kalau menggunakan partisi n partisi itu kan berarti fxi bar dikali delta xi ya pasti kurang dari sama dengan, sorry ini terbalik ya, ini R1 ini R2, kurang dari g xi bar kali delta xi ya, seperti itu ya. Kalau kita kasih sigma fxi bar kali delta xi kurang dari sama dengan sigma g xi bar dikali delta xi, dimana i nya dari 1 sampai n, i nya dari 1 sampai n. Kalau kita kasih limit ya, sama ya, limit norm p menuju 0 fxi bar dikali delta xi, i nya dari 1 sampai n kurang dari sama dengan limit norm p menuju 0 dari sigma g xi bar dikali delta xi. Oke kan, limit norm p menuju 0 itu setara dengan limit n menuju tak hingga dari sigma fxi bar kali delta xi. Ini juga sama, n menuju tak hingga dari sigma i sama 1 sampai n gxi bar dikali delta xi. Ini kan integral Riemann ya, integral tentu, maka ini sama dengan integral
dari A sampai B fx dx kurang dari integral dx dx. Oke. Selanjutnya untuk teorema selanjutnya adalah untuk teorema keterbatasan ya. Teorema keterbatasan ini jika f terintegralkan pada selang AB x sama dengan A, x sama dengan B, kemudian jika m itu ya ini ya, nah ini m kurang dari sama dengan fx dan kurang dari sama dengan m besar itu yang ini yang paling atas ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, yang paling besar itu adalah m besar ini karena dia paling atas ya. Yang kuning ini adalah m besar. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi ya ke bawah ya. Kemudian yang ketiga adalah m kecil. Jadi m kecil ini paling kecil. Kemudian yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah m besar ya. Kita lihat di sini, jika m kecil kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan m besar untuk semua x dalam AB, maka menurut teorema keterbatasan ini berlaku ini, m dikali b kurang a kurang dari sama dengan integral dari integral fx dx dari a sampai b dan kurang dari sama dengan m besar dikali b dikurang a. Jadi kalau di sini kita katakan luas ya, jadi m dikali b kurang a itu kan berarti kan luas segi 4 ini yang kecil. Ini adalah m dikali b kurang a ya. M nya tinggi kan, b kurang a nya kan alasnya, berarti panjang kali lebar begitulah. Kemudian untuk m besar ini ya sama, berarti m besar itu tingginya ini sebagai lebar dan alasnya a sampai b atau b kurang a ini, berarti panjang kali lebar. M kali b kurang a itu adalah luas dari segi 4 yang ini yang besar ini ya. Kemudian untuk fungsi fx ini ke bawah ini merupakan integral dari fx dx, di mana x nya sama dengan a sampai x nya sama dengan b itu ya. Kalau kita lihat untuk perluasannya, saya kira di sini saja ya. Kita misalkan saja si m ini adalah gx ya, fungsi tertentu ya untuk setiap x dalam selang AB. Oke, kalau kita lihat menurut teorema sebelumnya ya, katakanlah ini C, teorema B ya yang sebelumnya, maka akan berlaku seperti ini, integral fx dx itu pasti kurang dari sama dengan integral gx dx ya. Nah, jadi si fx ini kurang dari m ini atau kurang dari luas yang kuning ini yang besar ya, kurang dari ini. Dan kemudian kalau kita lihat integral gx dx ini, kalau kita lihat integral AB gx dx ini itu sama dengan integral m dx itu ya, kalau ini dikatakan y sama dengan m nya. Oke, nah, berarti kalau bisa ditulis demikian, maka kalau saya integralkan ini sebagai mx dari a sampai b berdasarkan teorema dasar kalkulusnya, berarti sama dengan m besar b dikurang besar b dikurang a. Kemudian satu lagi, misal untuk si m kecil ini misalkan ini apa gx hx lah, hx ya, untuk setiap x dalam selang AB, maka si ax ini menurut teorema B kita bisa tulis dia sebagai berikut, AB dari hx ini kurang dari sama dengan
integral AB dari fx dx. Nah, tetapi kalau kita lihat integral AB hx dx ya itu sama dengan integral AB dari M kecil ya dx, atau bisa tulis sebagai mx dari A sampai B sama dengan M kecil B dikurang A ya. Katakanlah ini sebagai satu ya, ini sebagai yang keduanya. Jadi dari komponen 1 dan 2 ini kita bisa simpulkan ya. Dari komponen 1 dan 2 ini bisa kita simpulkan bahwa si AB fx dx ini kurang dari sama dengan MB, atau lebih dari sama dengan MB kurang A luas yang ini M kecil, dan dia kurang dari sama dengan MB kurang A. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti itu saya kira. Selanjutnya habis ya. Baik, saya kira seperti itu untuk teorema dasar kalkulus dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan untuk dicoba soal-soal yang yang diberikan. Yang paling penting kita memahami di sini adalah untuk teorema dasar kalkulus ini kita bisa gunakan untuk mempersingkat ya, daripada kita menggunakan partisi-partisi seperti poligon dan juga jumlah Riemann dan juga integral Riemann begitu. Dan di sini merupakan akhir dari perjalanan panjang integral ya, integral dimana kita sekarang bisa mempersingkat untuk proses integral ini dengan lebih cepat dengan adanya teorema dasar kalkulus integral ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf untuk segala kesalahan baik perkataan maupun tulisan-tulisan. Dukung channel ini, subscribe, share, komen untuk mengembangkan ya ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan untuk menyemangati saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.